Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rafia Zulfa. Saya mahasiswi program studi pendidikan sejarah Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Muhammadiyah Profesor Dr. Hamka. Pada kesempatan kali ini, saya bermaksud untuk membuat video guna memenuhi tugas pengenalan lapangan persekolahan. Pengenalan lapangan persekolahan ini biasanya lebih dikenal dengan kegiatan magang. Namun, seiring dengan berjalannya waktu, terdapat beberapa proses, sehingga pada kali ini, nama magang tersebut berubah menjadi PLP1. Dalam kegiatan PLP1 ini, kita ditugaskan untuk mewawancarai kepala sekolah, guru pelajaran sejarah, dan juga siswi dari sekolah tersebut. Nah, PLP1 saya ini bertepatan di SMA Pondok Pesantren Darussalam Koposari Cilengsi. Di tengah pandemi COVID-19 ini, walaupun kita sudah berada di dalam masa new normal, kita harus tetap memperhatikan kesehatan dan juga kebersihan, yaitu dengan cara mengikuti protokol kesehatan yang sudah ditetapkan. Namun, perlu kita ingat bahwa kita harus masih sama-sama berjuang melawan COVID-19 ini, sehingga Indonesia bisa lekas pulih dari pandemi COVID-19 ini. Oleh karena itu, kegiatan yang seharusnya dilakukan secara langsung bertatap muka ini harus dilakukan secara daring melalui media komunikasi online. Namun, hal tersebut tidak mengurangi rasa hormat dan terima kasih saya kepada kepala sekolah, guru pelajaran sejarah, dan juga siswi SMA Pondok Pesantren Darussalam Koposari Cilengsi yang sudah meluangkan waktunya dan bersedia menjadi narasumber saya pada kesempatan kali ini. Hal tersebut sudah sangat membantu saya dalam menyelesaikan tugas PLP saya ini. Baiklah, selamat menyaksikan. Profil singkat SMA Pondok Pesantren Darussalam Koposari Cilengsi terletak di Jalan Koposari, Cilengsi, Kecamatan Cilengsi, Bogor, Jawa Barat. Merupakan suatu instansi pendidikan berbasis agama Islam sesuai namanya, Pondok Pesantren, namun tetap melaksanakan pendidikan tingkat SMA pada umumnya. Saya akan membagi wawancara ini menjadi 3 tahap. Tahap pertama adalah hasil wawancara saya dengan Bapak Kepala Sekolah, Bapak Ahmad Syarofi. Yang kedua adalah hasil wawancara saya dengan guru mata pelajaran sejarah, Bapak Ilham Hidayat. Yang ketiga adalah hasil wawancara saya dengan peserta didik Ananda Siti Nurlala. Kita akan memasuki tahap wawancara pertama dengan Bapak Ahmad Syarofi. Pokok pembahasan yang pertama adalah karakteristik sekolah. Menurut Bapak Kepala Sekolah, sekolah ini memiliki 5 grand idea, yaitu tahfidzul Quran. Kemudian yang kedua, pembelajaran sekolah kita ini lebih kepada pendidikan dengan karakter berbasiskan kitab kuning. Kitab kuning ini adalah pendidikan agama dengan referensi keilmuan turos, warisan-warisan hikmah dari hasil keilmuan para ulama dahulu. Kemudian yang ketiga, kita juga dari grand idea yang membentuk pesantren kita itu adalah anak belajar prakarya. Jadi dasarnya itu para santri itu biar psikomotorik dan lain-lainnya juga bisa berkembang. Jadi pada seminggu 3 kali ini mereka belajar yang berkaitan dengan prakarya, budidaya tanaman, budidaya binatang, ikan dan lain-lain. Kemudian yang keempatnya adalah anak-anak juga, dasar karakteristik itu kita itu adalah pembelajaran bela diri. Jadi anak ini diharapkan bisa menjadi bukan bela diri saja, bela bangsa. Jadi bela diri itu dasar awalnya, nanti sehingga anak itu bisa membela bangsa. Nah kemudian selanjutnya kita ke ujian nasional yang berprestasi. Pokok pembahasan yang kedua adalah cara meningkatkan mutu sekolah. Menurut beliau, kondisi anak milenial sekarang adalah magai atau manja dan gaya, di mana sebenarnya para milenial ini membutuhkan edukasi yang baik dan tepat, sesuai dengan perkembangan zaman, agar mereka juga mudah untuk menerima dan memahaminya. Ada beberapa cara yang dilakukan guna untuk meningkatkan mutu sekolah. Yang pertama adalah calon anak didiknya diwajibkan mondok di pesantren ini. Yang kedua akan dilakukan proses scanning, yaitu proses meminimalisir milenial dari gadget. Seperti yang kita ketahui, gadget dapat membuat orang ketergantungan karenanya, dan melupakan keadaan sosial yang ada di sekelilingnya.
Pokok pembahasan yang ketiga adalah struktur organisasi sekolah. Menurut beliau, struktur organisasi di sekolah ini sama halnya dengan struktur organisasi di sekolah umum yang masih berada di bawah instruksi dan koordinasi sekolah. Di samping ini adalah foto struktur organisasi sekolah ini. Pokok pembahasan yang keempat mengenai tata tertib. Ada beberapa cara yang dilakukan guna untuk meningkatkan pemahaman dan kesadaran Dewan Guru dan peserta didik terhadap peraturan yang sudah tertera dan disepakati bersama. Yang pertama adalah mengarahkan Dewan Guru agar kompak. Yang kedua adalah pada hari Rabu diadakan pengarahan untuk Dewan Guru secara teknis, yaitu dengan mengadakan rapat koordinasi. Yang ketiga, pada hari Jumat dilakukan pengajian Al-Quran bersama. Yang keempat, dilakukan pengarahan secara motivatif. Dan yang kelima, diadakan pembinaan secara pengetahuan dengan dosen UIN Jakarta. Pokok pembahasan yang kelima, sanksi. Menurut beliau, dunia pendidikan saat ini sedang berevolusi menyesuaikan keadaan pandemi yang ada sekarang ini. Ada beberapa contoh sanksi yang ditetapkan oleh sekolah ini. Di antaranya adalah, yang pertama, jika mendapati anak didiknya tidak menggunakan bahasa yang telah dipelajari, yaitu bahasa Arab dan bahasa Inggris, maka mereka akan diberikan sanksi berupa edukasi. Mereka akan dikumpulkan di suatu taman pembinaan, diberikan motivasi, dan diberikan waktu untuk menghafal kalimat-kalimat yang dilanggar sebelumnya. Bentuk sanksi yang kedua adalah sanksi berupa diarahkan untuk membersihkan area pondok atau sekolah. Bentuk sanksi yang ketiga adalah memotong secara langsung kuku dan rambut siswa yang panjang. Dan bentuk sanksi yang keempat adalah mengarahkan siswa untuk menghafalkan suatu pelajaran tertentu. Pokok pembahasan yang keenam, seremonial formal. Pada pagi hari dilakukan apel pagi dengan OSIS SMA, dilanjutkan dengan kegiatan budidaya tanaman, hewan ternak, dan kerajinan. Pada hari Selasa, ada kegiatan olahraga untuk siswa dan SBK untuk siswi. Pada hari Sabtu, ada kegiatan olahraga untuk siswi dan SBK untuk siswa. Pokok pembahasan ketujuh, waktu pembelajaran. Di sekolah ini terdapat 10 jam pelajaran wajib setiap harinya. Ada kegiatan wajib bela diri di hari Minggu, ada kunjungan wisata sesuai mata pelajaran, dan ada kegiatan bela diri di pinggir pantai dan di pegunungan. Pokok pembahasan yang ke-8, ekstrakurikuler. Di sekolah ini terdapat beberapa ekstrakurikuler. Yang pertama, hadroh, marawis, kaligrafi, mini band, qosidah, seni baca Al-Quran, tenis meja, badminton, sepak bola, memanah, dan bela diri. 3 tahun terakhir ini, sekolah menjadi juara umum di Hari Santri Nasional, bidang lomba baca kitab kuning. Hal ini menjadi suatu pencapaian dan kebanggaan sekolah yang sudah diraih dan dipertahankan. Kita akan masuk ke tahap wawancara yang kedua, yaitu hasil wawancara saya dengan guru mata pelajaran sejarah, Bapak Ilham Hidayat. Pokok pembahasan yang pertama tentang ketertarikan siswa terhadap pembelajaran sejarah. Menurut beliau, minat siswa dalam pembelajaran sejarah ini masih 50-50. Karena melihat latar belakang sekolah ini yang merupakan pondok pesantren, keadaan peserta didik berbeda dengan sekolah tingkat SMA pada umumnya. Minat siswa terhadap pelajaran umum lebih rendah dengan pelajaran agama. Yang kedua adalah proses penyampaian materi. Siswa memiliki minat dan antusias yang tinggi terhadap pelajaran sejarah jika menggunakan metode pembelajaran secara visual, seperti menonton film dokumenter. Pokok pembahasan yang kedua, metode pengajaran. Menurut beliau, khusus pelajaran sejarah, metode pembelajaran yang digunakan hampir sama dengan pelajaran lainnya. Guru harus melihat kondisi kelas untuk menetapkan metode pembelajaran yang akan digunakan di kelas. Namun, lebih sering digunakan metode ceramah. Pokok pembahasan yang ketiga, struktur organisasi di sekolah. Berikut adalah tanggapan beliau mengenai hal tersebut. Kalau di kita, ya tadi itu 50-50 karena kondisinya di pesantren. Jadi ada yang memang bukan dari lulusan sejarah, tapi ngajar sejarah. Soalnya kan di pesantren itu sejarah bukan hanya sejarah umum ya Pak. Kita juga ada tarikh, namanya tarikh Islam gitu. Nah itu juga bukan, maksudnya kita ngambil dari yang lulusan pesantren juga begitu. Jadi bagaimana bisa memadukan yang sejarah umum sama yang sejarah Islam. Jadi bisa mengkaitkan, mensinergikan kejadian-kejadian sejarah yang ada yang di sejarah Indonesia misalnya itu dengan apa yang bernilai nilai Islam.
Pokok pembahasan keempat, tata tertib. Menurut beliau, di sekolah ini ada kontrak belajar khusus yang berbeda di setiap jenjang kelas 1, 2, dan 3 SMA-nya. Disertai sanksi jika melanggar peraturan tersebut, seperti aturan disiplin memasuki ruang kelas dan tidak mengantuk saat jam pelajaran. Pokok pembahasan yang kelima, seremonial formal. Di sekolah ini ada kegiatan menonton film dokumenter G30 SPKI, merayakan Hari Santri Nasional, merayakan 10 November, dan melaksanakan upacara 17 Agustus. Pokok pembahasan yang keenam, kurikulum. Sekolah ini telah menggunakan buku kurikulum 2013 edisi revisi 2017 Kemendikbud. Materi yang disampaikan sesuai dengan buku teks dan kurikulum yang ada. Diberikan pelajaran sejarah Islam dalam proses pembelajarannya. Ada kegiatan matrikulasi ketika ada hari libur nasional seperti hari Nyepi. Sekolah akan mengisinya dengan belajar materi-materi tertentu. Ada juga kegiatan di luar jam pelajaran seperti ketika ba'da asar akan ada jam kosong dan siswa diperbolehkan melakukan kegiatan yang mereka minati seperti storytelling yang bisa dibawakan dengan unsur kesejarahan. Selanjutnya, kita akan masuk ke tahap wawancara yang ketiga, yaitu hasil wawancara saya dengan peserta didik Ananda Siti Nurlela. Pokok pembahasan yang pertama tentang ketertarikan siswa dengan pelajaran sejarah. Menurutnya, ia merasa kurang minat jika diminta menghafal tahun-tahun terjadinya suatu peristiwa. Merasa lebih antusias dan tertarik dengan cerita-cerita suatu peristiwa yang disajikan oleh gurunya. Menurut siswi ini, alangkah baiknya jika metode pembelajaran sejarah digunakan yang lebih menarik agar mudah dipahami. Seperti menggunakan media visual dengan menonton film dokumenter akan meningkatkan ketertarikan dan antusias para siswa dalam proses pembelajaran sejarah. Pokok pembahasan yang kedua, metode pengajaran. Menurutnya, jika proses belajar masih monoton, akan sulit untuk dipahami. Tugas-tugasnya terdiri seperti merangkum. Juga diberi materi-materi sejarah Islam. Namun, proses pembelajaran masih terkesan membosankan, karena metode pembelajarannya hanya menggunakan metode ceramah. Pokok pembahasan yang ketiga, seremonial formal. Ada beberapa kegiatan seremonial formal seperti mengadakan upacara bendera dan diikuti dengan lomba-lomba seperti hafalan tahfiz. Juga lomba-lomba umum lainnya untuk meramaikan acara 17 Agustus. Dan selalu mengadakan menonton film dokumenter 30 September pada malam harinya yang sangat diminati oleh para siswa. Pokok pembahasan keempat, ekstrakurikuler. Menurutnya, belum banyak kegiatan yang bernilai kesejarahan. Namun, ada suatu kegiatan seni santri yang di dalamnya biasa diletakkan nilai kesejarahan, seperti diadakannya tarian daerah. Hal tersebut dinilai perlu untuk dilakukan, karena bisa melestarikan kebudayaan di Indonesia ini kepada anak-anak penerus bangsa. Pokok pembahasan yang kelima, pentingnya belajar sejarah. Berikut adalah tanggapan Ananda Siti Nurlela tentang hal tersebut. Kan kita juga harus tahu sejarah-sejarah kita kan harus tahu asal usul kita dari mana kan gitu. Kan siapa yang tidak mengenal dirinya tidak mengenal Tuhan ya kan. Jadi kita harus tahu diri kita sendiri, sejarah diri kita sendiri, sejarah di Indonesia juga gitu teh. Jadi biar kita kenal sama Tuhan kita. Kesimpulan dan saran mengenai ketertarikan dan metode pembelajaran. Di balik latar belakangnya yang merupakan pondok pesantren, namun ternyata pelajaran sejarah cukup diminati. Namun mungkin metode pembelajarannya harus lebih dikembangkan agar dapat meningkatkan minat para peserta didik untuk mempelajari sejarah itu sendiri. Dengan memberikan juga pelajaran sejarah Islam adalah cara terbaik yang dapat dilakukan untuk para milenial saat ini agar tetap mengetahui sejarah umum dan sejarah Islam yang ada. Terima kasih saya ucapkan kepada SMA Pondok Pesantren Darussalam Koposari Cilengsi, terutama kepada Bapak Ahmad Syarofi selaku Kepala Sekolah, Bapak Ilham Hidayat selaku Guru Pelajaran Sejarah, dan juga Ananda Siti Nurlela yang sudah meluangkan waktunya dan berkenan menjadi narasumber saya. Terima kasih juga saya ucapkan kepada Kepala Program Studi Pendidikan Sejarah, Bapak Hari Naredi. Semoga video saya ini dapat bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.